Subhanahu wa taala berkenan kita dalam salah satu majelis ilmu, dalam salah satu majelis. Semoga ini menjadi salah satu pengukur dosa buat kita semuanya, karena salah satu di antara pengajar majelis adalah menjadi sebab gugurnya dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga majelis ilmu ini adalah salah satu cara kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama berbahagia, pada pertemuan sebelumnya akan kita bahas tentang surga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad dengan firman-Nya, "Mathalul jannati allati wa'ada al-muttaqun." Gambaran surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka yang bertakwa, ada sungai dari air yang sangat jernih, sangat murni, dan tidak ada campuran rasa, betul-betul adalah hal yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan pernah kita sebutkan bahwa air yang atau nikmat apapun yang ada di surga itu adalah nikmat yang senantiasa terbarukan setiap harinya. Jadi nikmat yang kita dapatkan kemarin itu tidak akan sama rasanya dengan nikmat yang kita rasakan hari ini. Dan begitu pula besok, lusa itu nikmatnya sama, air, buah, makanan, tetapi kualitasnya senantiasa jauh lebih baik setiap hari. Ini memberikan kepada kita gambaran yang luar biasa tentang surga itu. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan, ya fiha, di dalam surga itu ma la 'ainun ra'at, yang tidak pernah dipandang oleh mata. Karena perubahan dari waktu yang semakin jauh lebih baik. Wala udhun sami'at, yang tidak pernah didengar oleh telinga tentang cerita itu. Kemudian wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di dalam hati seorang manusia tentang nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ke-16, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang surga, maka juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang neraka. Dan ini merupakan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, baik. Tes 1 2. Ya. Baik. Dan itulah makna daripada mathani. Al-Quran itu diantara sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu adalah al-mathani. Al-mathani adalah sesuatu yang diucapkan atau disebutkan bersama dengan lawannya. Itu arti mathani. Di antara arti mathani
adalah seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hijr, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim." Sungguh kami telah memberi wahai Muhammad sab'an, 7 ayat, minal mathani, dari mana 7 ayat itu terdapat perkara yang disebutkan satu dengan lawannya. Jadi ada disebutkan hitam, ada disebutkan putih, ya, lawan daripada kata itu. Jadi ada surga, ada neraka, ada baik, ada buruk. Itu dari matani. Jadi ini pernah kita singgung pada pertemuan terakhir kalau tidak salah, dari mana al-matani di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ketika menyebutkan tentang neraka di dalam satu ayat, yakin akan ada penyebutan surga, akan ada penyebutan neraka juga yang berbarengan atau dekat dengan penyebutan nikmat tersebut. Kenapa? Karena itu diantara salah satu makna al-matani. Ya, dan itulah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menggetarkan hati orang yang membaca Al-Quran ketika selesai mendengarkan nikmat, dia kemudian mendengarkan tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sekedar mendengarkan nikmat saja, maka dia akan mungkin lupa, ya, tentang kemanusiaannya, keterbatasan dirinya. Akhirnya dia merasa bahwa betul kita ketika penyebutan surga kita bermimpi dan kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sa'altumul jannata fas'aluhul firdausil a'la." Ketika minta surga kepada Allah, maka minta yang paling tinggi, bukan minta yang ecek-ecek. Kita ketika minta kepada Allah, kenapa? Wa huwal karim. Dialah zat yang maha mulia, yang memberikan sesuatu melebihi daripada kadarnya. Allah Subhanahu wa taala ketika memberi itu tidak sesuai dengan kadar kita. Kenapa? Kalau kita mendapatkan sesuai dengan kadar yang kita lakukan, maka niscaya kita tidak akan masuk surga dengan tingkatan yang tinggi. Kenapa? Kita ini manusia, punya banyak kekurangan, punya banyak aib, dan punya banyak kekurangan yang cuma Allah yang tahu. Kalau kita ingin membandingkan dengan amalan kita, maka sepertinya surga itu terlalu mahal. Tapi Allah Subhanahu wa taala Karim, Maha Mulia, dan Karim yang Maha Mulia, Wasyakur yang Maha memberi balasan, yang Maha memberikan sesuatu di atas ekspektasi kita, ya, gambaran kita. Oh, kalau nanti saya dapat 1 tambah 1 saya dapat 2. Kita bermuamalah dengan Allah tidak dengan perkalian, tidak dengan ilmu pasti, tapi kita bermuamalah dengan siapa? Al-Karim, zat yang maha mulia. Kalau orang mengatakan maha mulia, memberikan sesuatu lebih daripada apa yang seharusnya kita dapat. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala, memberikan sesuatu lebih daripada apa yang kita sebenarnya pantas untuk mendapatkan itu. Ya. Kalau hitungan kita begitu, 1 tambah 1, 2. Ya, boleh jadi Allah SWT 1 tambah 1 ya 1000. Kenapa? Maha mulia. Dan kemuliaan itu terbukti dan tergambarkan ketika memberikan lebih daripada gambaran kita. Ya, mungkin saya nanti dapat rumah megah. Tidak, Allah kasih istana. Bukan cuma istananya, isi-isinya. Ya, semuanya yang jauh dari pandangan dan pikiran kita. Dan itulah Al-Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan surga, maka akan ada penyebutan kaman huwa khalidun fin nari wasuquma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Ya. Kalau ada surga yang kenikmatannya seperti itu, maka juga ada neraka yang ketika mereka diberikan minuman, maka ususnya akan terburai keluar, rusak. Ya. Tapi kalau air panas disiramkan ke kulit akan melepuh. Ini panasnya dunia. Panasnya akhirat justru jauh lebih dahsyat. Maka disebutkan dalam beberapa asar, ya, baru sekedar didekatkan saja itu sudah turun, sudah jatuh daging yang ada di muka kita itu. Belum diminum, baru didekatkan itu hamim, air panas, itu sudah mulai satu demi satu daging dari di muka kita sudah mulai jatuh. Belum kalau diminum habis. Makanya faqatta'a am'a'ahum, akan membuat ususnya itu rusak, terburai keluar, dan betul-betul tidak bisa, ya, dibayangkan bagaimana dahsyatnya. Ya, dan ini menjadi pertanda bahwa
bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa hari berbangkit itu hanyalah roh saja yang dibangkitkan, bukan jasad. Ya, ya, reinkarnasi yang disebutkan dalam beberapa akidah bahwa yang nanti dikumpulkan itu ya hanyalah jasad, hanyalah roh. Jasad itu sudah selesai urusannya. Ya, salah satu di antara cara Al-Quran untuk menjawab syubhat itu ya seperti ini. Roh itu tidak ada ususnya. Ini nih, faqatta'a am'a'ahum. Ya, air panas itu akan merusak usus dan tidak ada roh ceritanya punya usus. Yang punya usus itu tubuh kita. Ya. Kulit itu bagian dari tubuh, itu bukan bagian dari roh. Jadi yang dibangkitkan, yang dapat nikmat, yang dapat azab itu betul-betul penyatuan antara tubuh dengan roh. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa faqatta'a am'a'ahum, merusak dan merusak dengan sedemikian rusaknya usus yang dilewati oleh air panas tersebut. Artinya bahwa azab dan nikmat itu dirasakan oleh roh dan tubuh. Dan itu juga yang menjadi hal yang terjadi di alam kubur. Ya. Itu juga yang terjadi di alam kubur. Apakah azab atau nikmat kubur itu hanya roh yang merasakannya? Kata ulama kita, roh dan jasad merasakannya. Ya, makanya ketika kita bersinggungan dengan kuburan, ya Nabi SAW bersinggungan dengan orang yang sudah meninggal, ya pelan-pelan ketika memandikan, pelan-pelan ketika menyelenggarakan jenazah. Kenapa? Fa inna kasra idhamil mayyit kasrihi hayya. Memecahkan tulangnya itu sama dengan hukum memecahkan orang yang sudah hidup, orang yang masih hidup. Jadi dianggap hidup mereka itu dalam muamalah kita kepada yang sudah meninggal, karena menyakitinya sama dengan menyakiti mereka ketika hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang golongan, kalau tadi orang-orang kafirin ya, di ayat pertama, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Itu orang kafir yang pertama ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpindah ke jenis kedua, golongan manusia yang diceritakan di dalam ayat ini, yaitu wa minhum may yastami'u ilaik. Di antara orang-orang itu ada orang kafir, ada juga golongan yang kedua. Siapa itu? Orang-orang yang imannya itu di telinganya. Bukan di sini. Imannya itu predikat iman mereka itu tidak sampai ke hati, tapi itu hanya di sini saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minhum, di antara orang-orang di Madinah itu, di antara orang-orang yang bermuamalah dengan wahai Rasulullah, satu, alladzina kafaru, orang kafir. Yang tadi masalah perang disebutkan hukum-hukumnya pada ayat sebelumnya itu jelas. Kemudian jenis kedua dari manusia ya adalah orang yang munafikin. Orang munafikin ini mereka adalah orang yang imannya cuma di sini, tidak turun sampai ke hatinya. Kenapa tidak turun sampai ke hati? Karena hatinya terkunci. Auzubillah. Ke hati. Artinya hati kita masih terbuka. Alhamdulillah. Tapi orang kafir tidak. Hati mereka ini dikunci, akhirnya yang didengar di sini mental, nggak bisa masuk ke dalam hati. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya, tapi ada kadang barang yang bagus kita lihat, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Ada keimanan, ada sesuatu yang manis, ya. Karena iman itu punya rasa yang manis. Makanya Nabi mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman" atau halawatal iman. Seorang akan merasakan manisnya iman. Artinya apa? Manis itu tidak bisa digambarkan, tapi gambarkan dengan kata-kata, tapi dia bisa dirasakan ya oleh orang yang beriman itu. Ya. Perasaan ini tidak bisa digambarkan karena dia sesuatu yang abstrak. Tapi orang bisa merasakan, orang bisa menangis. Ya, orang bisa terenyuh. Kenapa? Imannya itu bermain. Tapi ketika iman itu sudah tidak ada sama sekali, kita dengarkan ya tadi imam kita membaca Al-Quran, membaca setiap subuh ya, terkhusus subuh ya, karena memang subuh itu
posisi di mana keimanan itu betul-betul menjadi hal yang sangat fresh. Ya, dihadiri malaikat bacaannya, tenang, kita baru bangun tidur terasa nyaman. Kita dengan Al-Quran itu kita bisa merasakan Al-Quran itu nyamannya. Ya. Tapi orang yang terkunci hatinya, sebaik apapun itu suaranya imam, sekhusyuk apapun imam membacakan Al-Quran, susah masuk mental. Kenapa? Terkunci, dan ini musibah. Ya. Kenapa? Wa minhum may yastami'u ilaik. Di antara golongan yang bersama dengan Nabi. Ini kan surah diturunkan setelah perang Badar ya. Pernah kita sebutkan di awal kali kita membahas surat ini. Jadi muncullah kaum munafikin karena kaum munafikin itu muncul setelah perang Badar. Kata ulama kita, tidak ada kaum munafikin sebelum perang Badar. Nanti setelah perang Badar muncullah orang-orang munafik. Dan ini surah turun setelah perang Badar. Ya. Makanya ketika Allah mengatakan wa minhum may yastami'u ilaik, di antara mereka ada orang yang mendengarkan juga. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yastami'u, bukan yasma'u. Ya. Yastami'u artinya mendengarkan dengan seksama. Bukan mendengarkan yang sambil cerita, dia dengarkan juga, itu juga mendengar. Itu namanya yasma'. Tetapi dalam bahasa Arab yastami' artinya mendengarkan, memasang kuping dengan baik dengan seksama. Ya. Memasang pendengaran dengan seksama, itu namanya yastami'. Yasma' mendengar, tapi yastami' memasang pendengaran dengan seksama. Dalam bahasa Arab itu semakin ditambah hurufnya yasma' dengan yastami', sama-sama sebenarnya asalnya, tapi semakin ditambah hurufnya itu akan semakin menambah maknanya. Ya. Ada kaidahnya itu ziyadatul mabna, ziyadatul ma'na. Bertambahnya huruf dalam kata itu akan menambah makna daripada huruf itu. Yasma' dengan yastami' beda. Jadi luar biasa orang munafikin ini. Tapi orang munafikin ini barangkali ya, di zaman Nabi itu sepertinya dia lebih khusyuk mendengarkan perkataan Nabi daripada sahabat. Kenapa? Dia pasang telinga baik-baik, yastami. Untuk apa? Untuk dikatakan, wah luar biasa ini dia mendengar Nabi. Tidak main-main, Pak. Dia pasang, dia betul-betul seperti orang yang di kepalanya itu ada burung. Tenang, tidak bergerak supaya burungnya tidak terbang ke atas. Ya, tenang. Yastami'. Ini bayangkan luar biasa orang munafikin, hatinya dikunci, tapi dia ingin pura-pura menampakkan bahwa dia serius dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa minhum may yastami'u ilaik hatta idza kharaju min 'indik. Kalau Nabi sudah selesai majelis, ya. Mereka kemudian berkata kepada teman-teman yang lain, ya, baik itu kepada munafikin yang lain, ya, ataupun kepada sahabat Rasulullah yang lain yang baik yang bukan dari kalangan mereka ini, ya, hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa. Ya, dia mengatakan, ya, tadi dia luar biasa pendengarnya, itu kayak dia yang paling paham. Setelah selesai majelis, dia mengatakan, apa tadi Nabi bilang Muhammad itu madza qala anifa? Tadi Muhammad itu cerita apa sebenarnya? Dia berusaha untuk menampakkan dirinya serius, tapi itu ilmu tidak masuk ke dalam hati. Akhirnya, ya, satu di antara maknanya bahwa dia memang tidak paham dengan apa yang tadi disampaikan, hanya ingin menampakkan secara zahirnya saja, tapi dia tidak memahami apa yang disampaikan. Ya, ini orang munafik seperti ini. Makanya kata ulama kita, kalau kita datang ke majelis ilmu dengan tujuan untuk menuntut ilmu dengan baik, Allah kasih kita ilmu. Tapi kalau kita datang ke majelis ilmu hanya untuk cari-cari kesalahannya orang, ya, karena ada juga jenis orang yang datang ke majelis ilmu ingin mencari kesalahannya ustaz. Ada seperti ini, ada. Jadi dia mencatat, orang catat ilmu, dia mencatat kesalahan. Tapi ada seperti ini, ada. Allah mengatakan. Tapi Allah mengatakan itu. Hadir bukan untuk istifadah. Bukan untuk mengambil petunjuk ilmu dari majelis itu, tapi ingin mencari kesalahan-kesalahan. Buktinya apa? Sekarang banyak kita dengarkan kesalahan-kesalahan para dai disebarkan. Tidak mungkin mereka tuh kalau tidak mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan. Jadi datang untuk mencari kesalahan. Subhanallah. Itu salah satu bentuk kemunafikan. Tapi salah satu bentuk kemunafikan datang ke majelis bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi mencari-cari kesalahan. Ya.
Madza qala anifan. Ya. Apa tadi yang disampaikan Nabi itu? Untuk merendahkan orang yang sedang berbicara, atau memang dia mencari-cari hal yang tidak dia pahami. Ulaikal ladzina, inilah kenapa mereka bertanya seperti itu, karena ada yang terjadi. Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Orang seperti itu hatinya Allah sudah taba. Taba itu sudah dikunci. Subhanallah. Dan Allah yang punya hati masalahnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku dalam agamamu. Wahai yang memalingkan hati itu, palingkanlah hatiku ke dalam ketaatan. Allah yang punya hati, tapi ketika yang punya hati yang mengunci, naudzubillah, tabe, ya. Kurang apa itu Abu Jahal? Kurang apa kira-kira? Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengunci hatinya, seluruh dunia ingin membuka kuncian itu tidak bisa. Kenapa? Pemilik hati yang mengunci. Makanya kalau kita berdoa, ya muqallibal qulub, rasakan itu. Orang yang dekat dengan Nabi, yang paling paham bahasa Arab, ya, pernah kita mungkin singgung, tapi yang mana lebih paham bahasa Arab, yang mana lebih jago bahasa Arab, Abu Jahal atau Ibnu Katsir? Atau Ibnu Jarir At-Tabari, ya, penghulunya para mufassir yang wafat tahun 301 Hijriah, ya, awal abad keempat. Ini yang mana lebih pintar? Ibnu Jarir At-Tabari, yang kata beliau, seandainya saya mau menyusun buku 1 juz itu, ya kalau sekarang itu luar biasa, jilidnya panjang. Ya itu pun kata Imam At-Tabari, itu pun saya ringkas itu ilmu dalam kitab itu. Saya ringkas itu. Itu semua pakai sanad itu. Ibnu Jarir At-Tabari bukunya, ya. Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayatil Quran. Itu kitab tafsir tapi punya sanad panjang. Dan yang luar biasa detail. Dan kata Imam At-Tabari apa? Itu cuma ringkasan saya kasih kalian. Bayangkan besarnya itu buku, kata Imam At-Tabari, itu cuma ringkasan. Karena kalian saya lihat di masa itu ya, karena saya lihat kalian ini malas-malas, jadi saya kasih ringkasan saja. Nah, itu sudah besar. Bagaimana itu ilmu yang disimpan? Tapi ingat, pemahaman Abu Jahal jauh lebih dahsyat daripada Ibnu Jarir At-Tabari. Kenapa? Ini Arab asli. Ibnu Jarir At-Tabari bukan Arab asli. Yang mana kira-kira yang lebih jago pemahaman bahasanya? Abu Jahal, Abu Lahab, atau Ibnu Jarir, atau Ibnu Katsir? Kita akan sepakat, Pak. Lebih jago tuh Abu Jahal. Kenapa? Bahasa Arabnya asli. Sombong itu, wah saya lebih pintar daripada dia. Apa sih ilmu yang dia sampaikan? Tapi itu sifat-sifat iblis itu. Ulama kita dahulu, dia duduk di majelis, itu yang duduk mengajar di majelis, ya kata kayak Sufyan Ats-Tsauri, ini orang, saya sudah dengarkan hadis yang dia sampaikan itu sebelum dia lahir. Tapi masih mau duduk dan mendengarkan yang seksama. Kenapa? Kesombongan perlu untuk dienyahkan dari hati kita. Dengan apa? Menghinakan di majelis. Sepertinya orang itu di bawah saya. Tapi menghilangkan kesombongan, saya duduk untuk mendengarkan. Supaya menghinakan diri kita. Untuk menghilangkan salah satu kesombongan, hinakan diri itu. Ya, makanya beberapa cerita tentang beberapa ya ulama, ya salah satu di antara ulama Al-Azhar yang punya nama di dunia Islam, ya saya tidak sebutkan namanya, ya pernah diceritakan oleh salah seorang dosen kami, ya juga dari Al-Azhar, ya, dia mengatakan bahwa karena pernah satu saat saya melihat ada orang membersihkan WC di Jami Al-Azhar, ya membersihkan WC atau apa, saya kira tukang-tukang bersih, ternyata itu syekh besar yang mengajar di situ dan dia membersihkan WC. Ya. Apa dia bilang? Ditanya, kenapa sampai membersihkan? Untuk menghinakan jiwa yang selalu merasa tinggi. Ya, jadi kalau kita merasa kayak merasa pintar, merasa jago, ya, merasa sabuk hitam masuk sabuk kuning, sabuk putih. Dan dia merasa, artinya kalau ada rasa-rasa begitu, tolong hinakan itu jiwa. Ya, satu di antara caranya tadi, dia membersihkan tuh WC. Dia termasuk orang punya jabatan tinggi, ya, dalam Jamiatul Azhar. Tapi mungkin dia merasa bahwa kayaknya jiwa saya ini ada rasa kesombongan dengan ilmu yang saya punya. Ya, kayak ada merasa, ya saya sudah menulis ini, menulis itu, sudah banyak mengeluarkan makalah dan seterusnya, mengajar dengan ya level tinggi, tapi
sepertinya ada rasa kesombongan. Akhirnya apa? Dia ingin hempaskan itu kesombongan dengan mencuci WC. Terus kalian, kalau kita punya rasa-rasa yang seperti itu, tolong hinakan jiwa itu. Cari cara agar menghinakan dia, ya, agar dia tidak merasa lebih tinggi daripada yang lain. Ya, astagfirullah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengunci. Ya, ini kalau sudah dikunci, auzubillah. Siapa yang mampu membuka kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa? Dia yang punya hati. Dia yang Rabbul Qulub. Dia yang punya hati. Kalau dia mengunci, subhanallah, auzubillah min dzalik. Walladzina, kemudian Allah memberikan lagi gambaran lawan daripada orang munafik lagi. Ya, lawan daripada kemunafikan. Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Adapun orang-orang yang ihtadaw, yang mendapatkan hidayah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan hidayah itu. Ya, tapi kalau kita mendapatkan hidayah satu dan kita jujur dalam mendapatkan hidayah, Allah akan tambahkan hidayah itu. Ya, makanya kata Allah, zadahum huda, akan ditambahkan hidayah kepadanya. Yang penting dia bersyukur dengan hidayahnya dan betul-betul sungguh-sungguh untuk mencari hidayah. Ya, bukan sinetron hidayah. Ya, ada tujuan sinetron hidayah di mana itu? Ada salah televisi yang bagus sebenarnya juga ininya tujuannya, tetapi kadang berlebihan. Ya. Nah, inilah kata Allah, kata ulama kita, di sini adalah bukti atau dalil bahwa stabil, ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah menolak, tidak pernah membangkang. Dia akan terus satu frekuensi, enggak pernah berubah. Tapi manusia ya begini nih, naik turun, ya. Dan ketika naik bersyukur, ketika turun beristighfar. Makanya ada ibadah syukur dan istighfar. Kenapa? Allah tahu ini manusia, dia naik turun. Ya, jadi perlu ada ibadah syukur dan istighfar. Ya, Allah berkata, Allah berfirman, "Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha wa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum." Ini peringatan, ya, buat orang kafir dan buat orang munafik. Orang kafir di awal surah, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah, orang munafik wa minhum may yastami'u ilaik. Nah, dua golongan ini masuk juga di dalamnya orang beriman, tetapi yang paling spesifik untuk diingatkan adalah dua golongan ini, orang kafir dan orang munafik. Apa kata Allah? Fahal yanzuruna, ya, apakah mereka ya tidak lain kecuali hari mereka itu sebenarnya adalah menunggu apa? Menunggu as-sa'ah, menunggu hari kiamat. Ya, di antara nama hari kiamat itu as-sa'ah, al-qiyamah, as-sakha, at-tammatul kubra, juga yaumut taghabun, juga as-sa'ah. As-sa'ah itu juga nama hari kiamat. Ya, apakah mereka itu tidak menunggu, ya, kecuali akan datang suatu masa di mana kiamat itu datang secara tiba-tiba, baghtah. Ya. Ya, kata ulama kita, as-sa'ah di sini bisa bermakna as-sa'atus sughra, yaitu kiamat kecil. Kiamat kecil itu adalah kematian. Ya. Kalau kiamat besar, habisnya episode kehidupan di dunia. Tapi kalau kiamat kecil, habisnya episode masing-masing orang meninggal, ya. Faqad jaa'a asyratuha. Ya, sungguh telah datang tanda-tanda daripada hari kiamat yang besar itu. Ya, tanda-tanda hari kiamat yang besar yang paling pertama adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kata Nabi, bu'ithtu ana was-sa'ati kahataini. Ya, saya diutus ke muka bumi ini, jarak saya dengan hari kiamat itu sangat dekat. Sudah 1400 tahun, Ustaz. Dekatnya di mana? Nah, sudah 1000 tahun ini. Ya, itulah makna dalam bahasa Arab. Segala sesuatu yang akan datang itu terasa dekat. Ya, wa kullu atin qarib. Segala sesuatu yang akan datang, pasti datangnya itu terasa dekat. Tapi sesuatu yang tidak pasti, meskipun dekat, kayaknya jauh. Kenapa tidak pasti? Tapi kiamat pasti datangnya. Dan itu kita merasa bahwa dia akan selalu dekat.
Ya, makanya kata ulama kita, ya sungguh tanda-tanda hari kiamat itu telah datang, dan yang paling pertama dari tanda hari kiamat itu adalah diutusnya Nabi SAW. Jadi ketika Nabi diutus, sudah dekat itu hari kiamat. Ya. Fa'anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Ya, kira-kira apa yang mereka bisa perbuat ya kalau akan datang hari kiamat itu. Kira-kira mau apa? Ya. Kemudian selanjutnya fa'lam ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu, dan mohon ampun atas dosa-dosa orang beriman laki-laki dan beriman perempuan. Walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah tahu kondisi kalian sekarang dan yang akan datang. Dan di sini kata ulama kita, ilmu itu penting sebelum segala sesuatu yang kita lakukan. Makanya Imam Bukhari kan mengatakan di dalam kitab beliau, bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Bab tentang ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Kita berkata dalam masalah agama atau dalam masalah keduniaan pun, ya, kita istilahnya ilmu itu baik dalam perkara agama ataupun perkara dunia itu selalu harus dikedepankan. Ya. Ilmu lebih dahulu daripada perkataan dan perbuatan. Makanya ayat yang pertama kali yang disebutkan oleh Imam Bukhari setelah memberikan bab tentang ilmu sebelum berucap dan berbuat adalah ayat ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ini merupakan bukti bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghasilkan amalan. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghasilkan amalan. Fa'lam, ilmu, ketahuilah. Dan ilmu itu tidak akan bermanfaat dengan baik kecuali wastaghfir li dzambik. Kecuali ada amalan, yaitu istighfar. Itu bagian dari amalan. Dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan untuk orang-orang beriman. Ini membuktikan bahwa tidak adanya penyakit di dalam diri kita. Kenapa? Kita memohonkan ampun kepada saudara kita yang laki-laki ataupun saudara kita yang perempuan dari kalangan orang-orang beriman. Tidak ada penyakit dalam hati kita. Beda dengan orang-orang munafik. Orang kafir apalagi. Bukti kebersihan hati kita. Bukti antara mereka itu ada yang punya clash dengan kita. Ada yang punya, tapi kita mendoakan mereka. Itu tidak mudah. Itu bukti bahwa hati kita jauh dari sifat kemunafikan. Ya, kemudian wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah. Ya, orang-orang beriman berkata, ini kan setelah perang Uhud, dan kata ulama kita beberapa analisa mereka dari ayat ini bahwa setelah perang Uhud, setelah perang Badar, biasanya kan mereka menang dalam perang Badar. Ya, menang kaum muslimin 300 sekian melawan 1000. Ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa orang-orang beriman mengatakan seandainya ada surah yang turun, ya, laula nuzirat surah. Ya, kayaknya kita berharap ada surah yang turun setelah perang Badar. Ya. Fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital, dan ketika diturunkan surah yang ada di dalamnya surah yang muhkamah. Muhkamah artinya dua. Ayat yang betul-betul detail permasalahan itu yang wajib. Muhkamah itu artinya mujibah, artinya sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Makna muhkamah yang kedua adalah ayat itu tidak mansukhah, tidak dihapus. Ya, tidak dihapus. Seandainya ada lagi turun ayat, turun surah yang apa? Menjelaskan tentang apa? Tentang perang. Kenapa? Orang yang tadinya menang perang itu biasanya ingin perang lagi. Orang yang sudah menang perang, orang sudah menang pertandingan, biasanya semangat lagi untuk mengikuti pertandingan berikutnya, ingin menang lagi. Begitu kira-kira yang mungkin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menang perang Badar. Semangat perang itu masih membara dan berharap ada ayat yang turun tentang kemenangan itu dan disambut dengan perang-perang yang lain. Makanya Allah mengatakan, orang-orang beriman mengatakan seandainya surat itu turun, dan ketika turun dengan hukum yang jelas dan tidak terhapus hukumnya dan disebutkan tentang perang, wa dzukira fihal qital. Inilah kenapa surah Muhammad disebut dengan suratul qital. Ini ayatnya ini. Ini diantara sebab kenapa dikatakan surah Muhammad itu surat perang.
suratul Qital atau surah Muhammad. Kenapa ini? Wa dzukira fihal qital. Disebutkan qital, perang di dalam surah itu. Maka ketika turun ayat tentang perang, ra'aital ladzina fi qulubihim maradun, maka orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya orang-orang munafik. Ya, itu mulai melihat kepada engkau wahai Muhammad. Matanya yang tadinya mungkin bola matanya, tiba-tiba apa yang terjadi? Surah apa itu? Kenapa lagi ada perang? Orang-orang munafik itu ada karena terjadinya perang Badar, kaum mukminin menang. Akhirnya mereka menyembunyikan kekafirannya dan mengatakan, oh kami bersama wahai Muhammad. Kami juga merasa menang perang. Tapi ketika diperintahkan untuk berperang, mulai berubah wajah mereka. Ya, wa dzukira fihal qital ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyyi 'alaihi minal maut. Bayangkan, Allah menggambarkan bagaimana kecutnya, bagaimana sinisnya pandangan orang-orang munafik ketika turun ayat perang seperti orang yang mau pingsan. Bayangkan, Allah menggambarkan itu. Ya, nadharal maghsyyi 'alaihi minal maut. Seperti orang yang mau pingsan itu dapat, aduh, kita disuruh perang. Dia kayak mau pingsan itu. Ya, bayangkan dahsyatnya Allah menggambarkan kebohongan orang munafik. Tadi kalau mendengar, masya Allah paling pintar. Tapi apa tadi dibilang? Kalau sudah datang ayat perang, mau mati sebelum berangkat perang. Ya, dia sudah mau mati sebelum berangkat perang. Dan itu yang terjadi di perang Uhud. Perang Uhud, 1000 pasukan yang berangkat ke Uhud. Di tengah jalan, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya pemimpin kaum munafikin, mundur. Akhirnya sepertiga pasukan mundur. Takut untuk mati. Ya, takut untuk mati. Semua orang mungkin takut mati, tapi ketika masalah seperti itu, janji Allah Subhanahu wa taala di depan sudah disebutkan, maka luar biasa. Orang beriman itu mencari kematian di medan perang. Ya. Ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyyi 'alaihi minal maut. Ya, seakan-akan itu sudah habis kehidupan mereka dengan turunnya ayat itu. Belum perang, baru turun ayat sudah kayak sepertinya sudah meninggal mereka ini. Fa'aula lahum. Ya, fa'aula lahum itu maknanya ada dua. Yang pertama adalah fawailul lahum. Sungguh kecelakaan buat mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aula laka fa'aula, tsumma aula laka fa'aula. Itu dalam ayat yang lain. Maknanya adalah celaka buat mereka ketika melakukan itu buat orang-orang munafikin. Atau aula bermakna sepantasnya. Ya, buat orang munafikin itu mendengarkan dan mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan ta'atun wa qaulun ma'ruf. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala membongkar orang munafikin. Orang-orang munafik itu mengatakan apa? Ta'ah. Ya. Ini juga disebutkan, ini juga ayat disebutkan di dalam surat An-Nisa juga tentang perang. Ya, dalam surat An-Nisa juga ada ayat tentang jihad, tentang perang. Itu juga Allah menceritakan tentang mereka, ya. Ta'atun wa qaulun ma'ruf. Bukan surah An-Nisa, seperti surah An-Nur. Maaf, surah An-Nur. Juga ada seperti itu. Mirip-mirip ayat ini. Ta'atun wa qaulun ma'ruf. Perkataannya orang-orang munafik itu dia katakan apa? Ta'ah. Saya taat ya Rasulullah. Tapi perkataan mereka tentang ketaatan itu sudah dikenal di kalangan sahabat ma'ruf. Artinya ketaatan mereka itu kebohongan sebenarnya. Ya. Jadi kalau ada orang munafik katakan, oh iya, siap. Apa tuh? Siap 86 apa istilahnya itu? Ya, kayak begitu tuh. Siap. Sebentar dicari mana? Tidak ada hilang kan? Orang munafikin. Jelas. Ya. Siap. Ta'ah. Saya taat. Wa qaulun ma'ruf. Perkataannya itu sudah diketahui. Sebentar kalau dibilang siap, dia paling pertama lari itu. Nah, itu orang munafikin. Ya, fa idza azama al-amru, ya falau sadaqullah lakana khairan lahum. Jika mereka betul-betul berazam, sadaqullah, jika mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mereka akan menjadi lebih baik daripada apa yang mereka lakukan itu. Tapi mereka tidak jujur. Ya, Ibu sekalian, ini masalah hati milik Allah Subhanahu wa taala. Mintalah istiqomah hati kita, lurusnya hati kita, bersihnya hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu. Makanya di antara doa Nabi SAW, Allahumma ati nufusana taqwa. Ya Allah, berikanlah jiwa kami ini, hati kami ini ketakwaannya. Ya wazakkiha, dan sucikanlah hati ini dari perkara-perkara yang mampu merusak. Anta khairu man zakkaha. Engkau yang paling baik
tidak ada yang paling baik membersihkan hati karena engkau lah pemiliknya. Anta waliyuha wa maulaha. Karena engkau yang memiliki hati ya Allah. Ya. Bukan ustaz, bukan kiai, bukan siapapun, bukan sudah 2 kali. Bukan yang di jalan-jalan ditempel-tempel papan bicara, bukan yang memberikan nasihat, bukan itu. Tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang berbusa-busa memberikan nasihat, kalau Allah tidak mau tidak bisa. Makanya minta kepada Allah. Meskipun nasihat yang sangat pendek, yang sangat singkat dari orang mungkin yang biasa-biasa saja, tapi ketika Allah ingin membukakan hati kita, dibukakan hati itu. Kiai siapapun yang datang, ustadz yang paling jago sekalipun datang, kalau hatinya tidak dibuka oleh Allah, maaf. Minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah agar membuka hati ini. Ya, anta waliyuha wa maulaha. La ilaha illallah, astagfirullah. Fahal asaitum. Ya. Oh, ini sudah syuruk ya. Masya Allah. Ya, jadi fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ya. Orang-orang munafik itu kesimpulannya ketika mereka tidak ikut perang, berpaling dari perintah Allah, maka itu akan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, orang-orang munafik ini hanya membuat kerusakan. Ya, tapi mereka sebenarnya mengatakan saya berbuat kebaikan. Ya, innama nahnu muslihun. Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsiduna. Ya, tapi betul-betul Allah membongkar. Karena itu surah Al-Baqarah juga di awal-awal itu, bayangkan surah Al-Baqarah itu 5 ayat pertama tentang orang-orang bertakwa, orang-orang beriman. Kemudian 2 ayat setelah itu adalah orang-orang kafir. Ya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu cuma 2 ayat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala itu ayat. Tapi setelah itu bercerita tentang orang munafik itu dari ayat 12 kalau tidak saya sampai ayat 20 atau 21. Bayangkan, lebih panjang ayat munafikin daripada ayat kafir. Kenapa? Bahayanya orang munafikin itu dahsyat daripada orang-orang kafir. Kenapa? Dia musuh dalam selimut. Dia bersama kita. Dia salat bersama kita, dia duduk bermajelis bersama kita, tapi luar biasa niat busuknya itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih panjang ayatnya orang munafikin daripada orang-orang beriman, daripada orang kafir, maaf. Orang kafir cuma 2 saja di awal surah Al-Baqarah. Innalladzina kafaru, kemudian khatamallah, itu ayat orang kafir. Kemudian fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada sampai mathaluhum kamathalil ladzi istayqadana. Itu semua ayat tentang orang-orang munafik. Bayangkan panjangnya orang munafik dibahas, kenapa? Bahaya mereka itu luar biasa. Ya, makanya berlindung kepada Allah dari sifat mereka ini. Ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah tutup, ya. Allah yang Allah laknat, kemudian yang Allah tulikan dan butakan mata mereka, ya, dibuat tuli. Betul mereka mendengarkan Al-Quran, tapi sepertinya mereka tidak mendengarkan. Kenapa? Seandainya orang itu mendengar, maka dia melakukan apa yang disampaikan. Tapi mereka mendengar dan tidak melakukan apa yang disampaikan, seperti orang tuli sebenarnya. Apa gunanya pendengaran itu kalau tidak melakukan? Ayo Pak, ke kiri. Dia berhenti saja di situ. Kiri Pak, berhenti. Berarti dia punya pendengaran, tapi tidak ada gunanya. Artinya sama dengan orang yang tuli. Ya, begitu orang-orang munafikin. Ya, fa'asammahum, Allah buat tuli pendengarannya dan buat buta penglihatan mereka. Kita tutup dengan ayat terakhir, dengan ayat ini. Selanjutnya kita akan insyaallah selesaikan sampai akhir surah. Ayat ke-24, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah orang kafir dan orang munafik? Ya, Allah Subhanahu wa taala sebelum ayat ini, ayat 24 ya. Dari ayat pertama sampai ayat 23 itu yang diceritakan tentang kafir, orang beriman, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, orang munafik. Ya, orang munafik. Tapi yang paling besar ceritanya di sini adalah orang munafik. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Tapi saya mau ajak berpikir dengan baik. Cerita sebelum ayat ini tentang munafikin, ayat-ayat yang dekat dengan ayat ini, cerita sebelum ini tentang munafikin atau orang beriman atau orang kafir. Tadi kita barusan cerita tentang
kaum munafikin atau orang-orang beriman? Barusan ini. Orang munafikin. Oke. Di dalam memahami ayat, salah satu cara untuk memahami ayat adalah mengetahui untuk memahami makna ayat itu, coba baca sebelumnya. Itu cara memahami Al-Quran. Cara mentadaburi Al-Quran itu adalah, coba ketika ada ayat yang mungkin kita merasa kurang ini, kepada siapa ayat ini, untuk apa ayat ini, coba buka atau baca ayat sebelumnya. Ketika Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Siapakah mereka itu? Siapa? Yang paling dekat dan yang paling cepat dipahami adalah kata Allah seperti ini. Apakah orang-orang munafikin itu tidak mentadabburi Al-Quran? Itu cara memahami yang cepatnya. Artinya apa? Tadabbur Al-Quran itu yang dituntut juga orang munafikin disuruh tadabbur. Artinya apa? Tadabbur itu umum, bukan cuma untuk orang beriman. Masuk juga di dalamnya orang kafir. Tapi seluruh ayat, ada 2 ayat ya, ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang nadanya seperti ini. Ada 2, yang pertama di surah Muhammad ayat ini. Ada juga 1 ayat di surah An-Nisa juga sama ayatnya ini. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kalau di sini, am ala qulubin aqfaluha, atau jangan sampai dia tidak bisa mentadabbur karena terkunci hatinya. Ini ayat yang senada afala dengan cara seperti ini di surah Muhammad. Ada cara lain Allah memberikan gambaran tentang tadabbur. Apa itu? Afala yatadabbaruna al-Quran. Surah Nisa. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau itu Al-Quran datang dari selain Allah, bukan Allah yang turunkan, akan ada kerancuan satu sama lain ayatnya. Tapi buka ayat itu dalam surat An-Nisa, cari kalau pulang, ya. Itu ayat tentang ayat yang sebelum ayat itu sama dengan ini, itu bercerita tentang orang munafikin yang dipanggil untuk berperang. Artinya apa? Perintah tadabbur itu betul-betul dikencangkan untuk orang-orang munafik supaya mereka sadar bahwa penyakit mereka itu berbahaya. Artinya apa? Perintah tadabbur itu bukan cuma untuk orang beriman, diperintahkan kepada kita, iya betul. Tapi luar biasanya, perintah Allah untuk tadabbur itu lebih dikhususkan kepada orang munafikin. Ya, supaya mereka sadar berpikir, kalau mereka sendiri berpikir, apa yang sudah saya lakukan ini benar atau tidak. Dan ini pertanda bahwa tadabbur itu lebih umum daripada tafsir. Tadabbur itu lebih sederhana, lebih kepada tujuan ayat itu mengamalkan. Adapun tafsir itu lebih spesifik, banyak perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Betul, tadabbur membutuhkan perangkat juga, tetapi tidak serumit tafsir. Ya, tapi kita ini kan dituntut bertadabbur. Orang munafikin saja disuruh bertadabbur, apalagi kita. Artinya apa? Seluruh kaum muslimin disuruh untuk bertadabbur, karena orang munafik saja disuruh. Nah, kita ini yang mungkin belum punya bekal bahasa Arab yang baik, juga waktu untuk itu juga terbatas. Sementara kita wajib untuk tadabbur. Ya wajib, kenapa? Orang munafikin saya disuruh, apalagi orang beriman. Nah, kita orang beriman, bagaimana cara bertadabbur? Kata ulama kita, sederhananya tadabbur itu baca Al-Quran. Kemudian kalau kita tidak paham bahasa Arab, buka terjemahannya. Sekarang sudah banyak, ada di aplikasi. Coba buka, ya, buka ayatnya. Tadabbur yang kita inginkan dari yang sederhana itu adalah memahami maknanya dan mengamalkan apa yang menjadi tuntunan ayat itu. Ya, contohnya, Qul a'udzu birabbin nas. Cara kita mentadabburinya, Qul, wahai Muhammad, katakanlah, a'udzu, saya berlindung kepada Rabbin nas, kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya yang menciptakan manusia. Apa tadabburnya? Nabi disuruh untuk mengucapkan a'udzu birabbin nas, berlindung kepada Allah dari segala hal. Artinya apa? Bagaimana cara kita mengamalkannya? Karena tadabbur itu adalah amalan yang langsung cepat dilakukan setelah membaca Al-Quran. Betul, kita akan memahami beberapa rahasia Al-Quran, tetapi itu bukan tadabbur yang sebenarnya. Inti daripada tadabbur adalah mengamalkannya. Ya, biar bagaimana kita jelaskan panjangnya ini, kalau tidak diamalkan apa gunanya? Tidak ada.
Tadabbur itu intinya adalah mengantar kita untuk beramal. Kita tidak perlu paham terlalu panjang ini itu masuk tafsir itu. Tapi apa tujuan? Katakanlah wahai Muhammad, saya berlindung kepada Allah. Artinya apa? Tadabbur ayat itu adalah kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang membaca itu, oh berarti kita disuruh banyak-banyak berlindung kepada Allah. Oh berarti kalau ada berlindung kepada Allah, Nabi itu akan mengajarkan banyak doa tentang berlindung. A'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal, min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa-doa, cari ke doa-doa yang berlindung kepada Allah. Nah itu di antara bentuk tadabburnya, langsung diamalkan. Ya, min syarril waswasil khannas, ya berlindung kepada setan yang waswas kepada hati kita. Bagaimana tadabburnya? Kita paham, sadar bahwa setan akan senantiasa memberikan rasa waswas. Dan bagaimana caranya? Ya, suruh berlindung kepada Allah dari waswas itu. Jadi banyak-banyak berta'awuz kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang kita mau sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan kita akan sambung pada pertemuan selanjutnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan memberikan manfaat. Tidak sekedar lewat-lewat saja, tapi kita mampu mentadaburinya, yaitu mengamalkan apa yang menjadi tuntunan ayat yang sempat kita bacakan atau yang kita sudah pernah baca sebelumnya. Ya. Demikian, kalau ada kurangnya atau salah dari kami sendiri, ya kalau ada benarnya itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyak beristighfar. Astaghfirullah, 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 subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Iya Ustaz, masih lanjut ini pertanyaan dulu Ustaz. Tanya sampai 6:30. Oh, sampai 6:30. Iya, Masya Allah. sampai 6:30. Luar biasa 6:30. Ya, Kak panitia sebagian juga ada. Silakan ikhwah yang mau bertanya. Disilakan, ada yang mau bertanya? Apa ya? Disilakan. Yang mau bertanya, disilakan. Fadal. Ya, tapi Ustaz ada pertanyaan sedikit ini. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Ustaz, betapa bahayanya sifat nifak itu. Adakah kira-kira doa khusus dari Nabi kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ya sifat tersebut? Demikian Ustaz, syukron. Ada lagi yang lain? Silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara Ustaz bahwa kita mengetahui bahwa diri kita ini sudah ada rasa-rasa atau sifat-sifat kemunafikan, dan bagaimana cara mencegah agar sifat munafik itu tidak menghampiri kita lagi, Ustaz? Ada lagi di belakang? Ya, syukran Ustaz atas kesempatannya. Saya kira dalam perjalanan Nabi itu diketahui siapa-siapa orang munafik itu. Ya. Iya. Nabi ketahui ada beberapa sampai dibuat catatan. Ya. Kenapa? Mungkin apa hikmahnya sampai Nabi tidak? Ya, biasanya kan kalau dalam peperangan ada yang kalau munafik kan dia dianggap pengkhianat. Ya, kalau dalam hukum perang pengkhianat itu langsung dibunuh. Kenapa tidak dieksekusi saja itu orang-orang ini? Ya, saya cukup. Padahal Ustaz sudah 3 pertanyaan. Pak Musri ini keras ini. Kenapa tidak dihabisi saja? Iya, langsung jawab deh. Iya, jadi Masya Allah. Pertanyaan pertama tadi, apakah ada doa khusus tentang berlindung dan kemunafikan? Ya, ada doa sebenarnya yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW tentang ini biasa, ya nggak tahu ya, tapi pengalaman sih dari selama belajar di Madinah ini, entah dalam khutbah Jumat, entah dalam doa kunut di Ramadan, itu para imam sering membaca ini, ya sering kami dengarkan. Doanya itu Allahumma tahhir qalbi, itu hadis, ada hadisnya. Allahumma amali minar riya, ya
Ya Allah, bersihkan hati saya dari sifat kemunafikan dan juga bersihkan hati saya dari sifat riya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib. Ya, dan bersihkan lisan saya dari kedustaan. Nah, ini sering terus ini pengalaman ya, sering kamu dengar para khatib ya dan imam-imam di salat tarawih itu banyak membaca doa ini, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa qalbi minar riya, kemudian wa amali minar riya wa lisani minal kadhib. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aini minal khiyanah. Ya, jadi bersihkan hatiku dari nifak, amalanku dari riya, mataku dari pandangan khianat. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Nah, jadi ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan, amalanku dari sifat riya, mataku dari sifat melihat dari pandangan yang khianat. Fa innaka ta'lamu ma tukhfis sudur. Karena engkau mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati dan apa yang dilihat oleh mata-mata yang khianat. Wa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Jadi memang ada doanya sendiri. Jadi Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa aini minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Kemudian itu kan itu ya, pertama tentang doa. Kemudian yang kedua, kalau kita mungkin merasa ada sifat kemunafikan atau kita takut jatuh dalam sifat kemunafikan, itu adalah salah satu ciri orang yang beriman. Kapan kita masih khawatir dan takut jatuh ke dalam sifat kemunafikan, berarti kita beriman. Kalau kita sudah merasa tidak aman, wah itu yang bahaya. Ya. Afa aminu makrallah فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Tidak ada orang yang merasa aman dari makar, dari bahaya yang akan datang kepada dirinya kecuali orang-orang yang merugi. Kapan kita tidak merasa diri kita ini khawatir, was-was, itu bahaya itu. Tapi kalau kita masih punya rasa was-was, itu bagus. Ya, makanya dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang punya visi akhirat yang bagus. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Orang yang memberikan harta, memberikan hal yang dia punya untuk jalan kebaikan, itu hati mereka wajilatun. Hati mereka tuh masih was-was. Ya, kenapa? Makanya Aisyah bertanya, ini orang kenapa dikatakan seperti itu ya Rasulullah? Ya, apakah mereka takut tidak diterima? Apakah mereka ini dalam posisi yang tidak bagus, kata Aisyah? Ya, sudah tidak berada pada posisi yang benar. Ya, kata Rasulullah SAW, ini ya Aisyah, mereka ini dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka masih was-was ketika mereka berinfak, ketika mereka sholat, ketika mereka haji, ketika mereka umroh, ketika mereka melakukan apapun, tidak ada rasa yakin yang 100% bahwa diterima, tapi masih was-was, diterima nggak ya? Diterima nggak ya? Orang yang masih punya perasaan was-was, itu berarti dia masih ingin meningkatkan kualitasnya, ingin menambah, ingin berhati-hati, memagari amalannya dari kemunafikan, memagari amalannya dari sifat riya. Jadi selama masih ada was-was, masih ada rasa itu, beriman kita. Itu tanda kebaikan. Caranya agar kita terhindar, satu tadi, banyak berdoa. Kemudian yang kedua, bergaul dengan orang yang tidak bermuka dua. Tidak bergaul dengan orang yang bermuka dua. Karena ada juga orang itu kebiasaannya bermuka dua. Ya, sama dalam surat Al-Baqarah tadi. Ya, ketika bertemu dengan teman-temannya orang-orang munafikin, ketika bertemu dengan orang beriman, kami yaquluna amanna, kan beriman juga, ya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi kalau bertemu dengan teman-temannya orang munafik, dia tertawa terbahak-bahak, kami tadi cuma bermain-main, bercanda saja itu untuk mengelabui mereka. Ada memang orang seperti itu. Ada, kenapa? Allah ceritakan dalam Al-Qur'an bahwa di antara orang itu ada bermuka dua.
bertemu dengan ini, nah, lain ceritanya. Bertemu dengan ini, nah kalau kita bertemu dan berteman dengan orang seperti itu, nah itu akan menular penyakitnya. Ya, menghindari diri dari komunitas bermuka dua. Ya, ini yang paling banyak biasa kalau pilkada ini bermuka dua ini. Ya, di sini dapat, di sana dapat, kalau 4 calon dapat semuanya. Wah ini, ya. Jadi bermuka dua itu, apalagi bermuka 4. Nah itu, tapi intinya teman itu luar biasa. Komunitas itu sangat menentukan. Ya, almaru ala dini khalilihi. Seorang itu bersama dengan agama saudaranya. Selama dia berteman dengan orang yang punya kebiasaan bermuka dua, ya lambat laun dia akan bermuka dua. Ya, ini biasa ada lelucon biasa di kalangan para pendekar ini. Ya, kalau sering-sering duduk bersama orang yang suka poligami, menular itu. Ya, tapi ini cerita karena tidak semua juga benar, karena banyak temannya juga tidak begitu, Ji. Ya, tetapi biasanya itu menular katanya. Ya, sama dengan pergaulan seperti itu. Kemunafikan itu akan menular ketika kita bersama dengan mereka. Jadi berdoa, kemudian sering melihat hati kita dan mengkhawatirkan. Selama ada rasa khawatir, aman insya Allah. Tapi kalau sudah tidak ada rasa khawatir, itu bahaya. Itu tanda-tanda keburukan. Iya, pertanyaan ketiga, yang terakhir barangkali tadi, sudah masuk 6:30. Ya, di zaman itu banyak orang munafikin. Di zaman Nabi, sampai di perang Tabuk sendiri yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, ceritanya Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang bersama dengan Murarah bin Rabi', kemudian Hilal bin Umayyah. Ada 3 orang yang sahabat yang diceritakan dalam ayat itu, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihi anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi. Itu cerita tentang 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Ya, Ka'ab bin Malik menceritakan dirinya. Ya, itu ada hadisnya itu lumayan ceritanya panjang. Ya, Ka'ab bin Malik ini dia ketika tidak ikut perang Tabuk karena menunda-nunda untuk persiapan perang. Besok saya persiapkan. Tunggu, masih ini. Padahal ketika itu kata beliau, saya tidak mengumpulkan 2 unta dari selama saya hidup. Kan beliau termasuk orang dari kalangan Ansar yang sempat ikut Bai'atul Aqabah. Yang kedua, sebelum Nabi hijrah. Nah itu kata beliau, saya belum pernah memiliki 2 kendaraan, 2 unta kecuali di perang Tabuk itu. Artinya saya punya kemampuan finansial. Sebelumnya saya punya 1 saja unta. Tapi di zaman itu perang Tabuk dikumandangkan untuk berjihad, saya ketika itu punya 2 unta. Dan itu jarang saya punya. Artinya kemampuan ada, harta ada. Ya, fisik saya kuat, sehat. Karena tidak ada perang yang saya tinggalkan kecuali perang Badar. Seluruh perang-perang sebelumnya saya ikuti kecuali perang Badar, karena perang Badar itu bukan perang sebenarnya untuk menghalau atau memblokir kafilah dagang untuk diambil. Tapi itu bukan perang, tapi akhirnya jadi perang. Itu saya tidak ikut karena itu. Tapi seluruh perang saya ikuti kecuali perang Badar, tapi yang satu ini saya tidak ikuti. Ya, kenapa? Ya, saya menunda-nunda. Besok deh. Ya. Tunggu ada di belakang, saya persiapkan. Tapi datang hari 2-3 hari, orang-orang sudah bersiap dan keluar dari Madinah untuk bersiap. Dia juga belum bersiap. Padahal dia bilang, tunggu. Ini bahayanya menunda. Semakin ditunda semakin berat. Tunggu besok sebentar, sudah terbit matahari. Sebentar, kayaknya sudah azan zuhur, tidak lama lagi. Asar kayaknya bagus, agak dingin-dingin sedikit. Akhirnya apa? Malam tidur. Begitu kira-kira syaitan itu membuat kita itu ditarik sedikit demi sedikit, akhirnya berat. Nah begitu yang diceritakan oleh Ka'ab bin Malik. Beliau tidak melakukan itu. Kenapa? Yusawwif. Tunggu. Besok bisa. Lama-lama sudah keluar pasukan ribuan keluar dari Madinah. Yang tinggal cuma dia. Astagfirullah. Semakin berat hati ketika ditunda. Semakin ditunda, semakin berat. Ini penyakit menunda, memang itu berat. Ya, semakin ditambah-tambah tundaannya, semakin berat. Nah begitulah Ka'ab bin Malik. Dia katakan, saya tidak tahu, berat sekali karena semakin menunda itu. Dan saya ketika keluar di Madinah, orang sudah keluar berperang, tidak ada yang tinggal kecuali anak-anak, perempuan, orang tua, sakit, dan orang munafikin yang jelas kemunafikannya. Jadi kalau mau melihat orang munafikin yang jelas kemunafikannya, orang yang tidak ikut perang Tabuk. Ya. Akhirnya ketika mereka pulang, Nabi pulang dari perang Tabuk, ya, itu Nabi langsung ke masjid. Dan kebiasaan Nabi kalau safar pulang itu sholat 2 rakaat di masjid dulu. Itu kebiasaan Nabi. Jadi kalau ada jemaah haji datang dari ini,
datang ke masjid itu biasanya diarahkan ke masjid, sholat 2 rakaat di masjid. Itu kebiasaannya Nabi kalau safar. Kalau pulang itu sholat 2 rakaat dulu di masjid sebelum masuk ke dalam rumahnya. Nah, Nabi sholat di masjid 2 rakaat baru menghadap kepada sahabat-sahabatnya. Udah datang itu orang munafikin, sekitar 80 orang kata rawi hadis, sekitar 80 orang yang datang. Dan itu jelas kemunafikannya. Dan mereka itu yang didapatkan oleh Ka'ab bin Malik ketika pasukan berangkat dan mereka itu di pasar. Itu orang munafik asli. Asli munafiknya itu. Dan mereka minta kepada Nabi, yahlifuna lakum. Ya, mereka harus bersumpah, demi Allah, saya punya uzur begini. Mereka bersumpah. Dan Allah sebutkan dalam surah Taubah itu, yahlifuna lakum litarudau anhum. Ya, mereka bersumpah ini semua diceritakan uzur-uzurnya, padahal itu uzur buat-buatan. Uzur yang dikarang-karang sebenarnya. Tapi apa kata Nabi? Nabi menghukumi sesuai dengan zahirnya. Nabi tidak mengatakan ini asli. Kalian munafikin 8 orang. Umar, penggal semua ini. Kan begitu. Kalau seharusnya ya, ini kan pengkhianat sebenarnya. Ya, penggal semua ini. Ya. Gampang, sahabat itu selesai. Ya. Tapi Nabi bermuamalah sesuai dengan zahirnya. Nabi tahu mereka munafikin karena Nabi tahu dengan wahyu. Dan yang tahu nama-nama munafikin itu tidak semuanya juga, tapi banyak. Dan dicatat oleh baik-baik, disimpan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Ini tempatnya Nabi menyimpan rahasia nama-nama orang munafikin. Makanya ketika Nabi meninggal, ya, Hudzaifah ditanya oleh Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, asammani Rasulullah? Apakah Nabi menyebutkan saya orang munafik? Bayangkan, Umar sendiri khawatir kemunafikan kepada dirinya. Bagaimana kita ini? Umar sendiri tahu kalau Hudzaifah yang menyimpan rahasia orang munafikin, itu sembunyi-sembunyi Umar datang. Kira-kira saya disebut gak sama Rasulullah? Kata Hudzaifah tidak. Kau tidak disebut Nabi. Artinya apa? Nama-nama itu ada bersama Hudzaifah. Tapi kata ulama kita tidak semuanya juga, tapi banyak. Dan Hudzaifah tahu rumahnya di mana, namanya siapa, bapaknya siapa, bininya siapa, rumahnya di mana, Hudzaifah tahu. Itu dari Nabi SAW. Tapi kenapa tidak dipenggal, tidak dihabisi? Ya, supaya ya sampai disebutkan dalam sebuah hadis, kenapa ya Rasulullah kita tidak memenggal kepalanya orang munafik, kata sahabat, ya, kata Nabi SAW, hatta la yatakallamun nas, atau kama qala Nabi SAW, supaya orang tidak mengatakan anna Muhammadan yaqtulu ashabahu, supaya orang-orang itu tidak menyangka bahwa ini Muhammad kenapa membunuh sahabatnya. Kenapa? Karena mereka bersama Nabi. Kalau itu kan secara kasat mata itu mereka sahabat Nabi. Kenapa? Definisi sahabat adalah orang yang melihat Nabi, hidup bersama Nabi, itu definisi sahabat, dan beriman bersama Nabi. Dan orang munafikin mengatakan apa? Yaquluna amanna, beriman. Ya, jadi Nabi memberikan hukum secara zahir. Nabi tahu mereka munafikin, tapi tidak dipenggal, tidak dihabisi, supaya orang-orang itu tidak berbicara. Kenapa kok tiba-tiba Nabi langsung membunuh? Supaya orang tidak berbicara kenapa ini Nabi menghabisi sahabat-sahabatnya. Dan itu juga tidak tersebar keluar daripada Medina, didengar oleh Persia, didengar oleh Romawi. Ini Muhammad kejam sekali, dia bunuh sahabat-sahabatnya, dia bunuh pengikutnya. Ya, itu supaya tidak terjadi hal seperti. Tapi Nabi tahu mereka itu adalah orang munafik, tapi bermuamalah sesuai dengan zahirnya. Al-hukmu ala zahir. Ya, adapun as-sarair nukiluha ila Allah jalla wa ala. Itu kembali kepada Allah. Tapi Nabi tahu kok siapa yang orang munafik itu. Ya, ya, jangan garis keras. Ya, menghukum secara zahirnya. Tapi tentu kembali kepada indikasi ketika ada hal-hal ini, itu kembali kepada pemerintah bagaimana cara bermuamalah dengan mereka. Tapi kita kepada kaum muslimin sesuai dengan zahirnya. Baik, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas materi subuh hari ini. Kepada jamaah sekalian, selanjutnya kita mencicipi jalan kota yang disiapkan sama panitia. Yang sudah sholat sunat disilakan, yang belum sholat sunat disilakan untuk laksanakan sholat sunat. Dan taklim kita akan lanjutkan lagi pada hari Ahad subuh pekan depan. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.